warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Toki, kita pernah mengenal satu sosok, tokoh, pimpinan, guru besar bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Guru bangsa. Guru bangsa, yaitu Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sosoknya kontroversial. 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 Kalau puasa agak sulit, Pak. Maaf ya. Ini sebut sahabat Toki. Saya masih ingat juga Kang Maman ini salah seorang yang memang ketika di akhir hayat Gus Dur selalu menyertainya. Bahkan kita pernah bikin satu program ya Kang ya. Iya. Dengan beliau. Luar biasa humornya, menarik. Buat orang yang memang tidak menyukainya, mungkin ada cacian juga. Tapi bagaimana menurut Kang Maman nih, orang yang memang dekat dulu sering berbicara bareng dengan Gus Dur. Ketika Gus Dur sakit pun, saya masih ingat juga. Nanyain Kang Maman, nanyain Sop Langansari waktu itu. Maka Kang, silakan Kang nih. Ya, terima kasih Mang Oot dan sahabat hoki, Humor ala Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wassohbi wa mawala amma ba'd. Membicarakan Gus Dur itu membicarakan kehidupan. Kehidupan. Karena Gus Dur itu cerminan dari kehidupan. Dan ceritanya tidak habis-habis ya Kang? Tidak habis-habis karena beliau adalah seorang yang punya jiwa besar, iya. Seorang yang sangat cerdas, iya. Dan bukti kecerdasannya adalah sense of humornya yang tinggi. Iya, betul. Pokoknya Mang Ot, kalau ingin tahu orang itu cerdas atau tidak, lihat aja gaya humornya. Kalau orang tidak punya humor, berarti dia tidak cerdas. Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi bagi Gus Dur, yang pertama, humor itu menjadi bukti kecerdasan. Iya. Dan kecerdasan, ilmu, argumen itu menjadi pondasi dari nilai keislaman kita. Makanya Quran turun dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Nah makanya kalau kita tahu Gus Dur, waduh bacaannya itu. Beliau membaca dan terus membaca. Makanya sekarang kalau ada yang menghujat, mencaci, memaki, melakukan hate speech, iya. Itu berarti kurang baca. Kurang baca. Makanya gerakan literasi itu penting. Dan tidak tahu Gus Dur yang sebetulnya itu Kang Bati. Bukan hanya tidak tahu Gus Dur, tetapi dia memang nggak baca aja. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi tokoh tanpa argumen, dia kurang baca. Betul, Nah yang kedua bagi Gus Dur, humor itu semacam escaping, jalan keluar dari kesumpekan hidup. Iya. Coba daripada orang sumpah hidup buat bom, lebih baik humor. Dengan humor. Kata Gus Dur, orang yang jalan keluarnya ada radikal, teror, bom, iya. Itu pasti otaknya ada di dengkul. Tidak cerdas berarti kan? Tidak cerdas. Tapi lihat, kalau kita, Gus Dur mengajarkan bahwa hidup ini memang berat. Tapi kenapa harus dibikin lebih berat? Maka keluarlah dengan cara humor. Makanya kiai-kiai di NU, pemimpin-pemimpin NU itu seneng banget yang namanya humor. Untuk apa? Bukan untuk meremehkan kehidupan, justru untuk bahwa hidup ini harus tetap berjalan. Hidup ini harus dihadapi. Nah yang ketiga bagi Gus Dur, humor itu adalah cara untuk menyampaikan pesan-pesan supaya lebih mengena. Jadi kalau masyarakat diajak berpikir berat, pikiran biasa ya berat, SPP udah berat, apalagi sekarang. Ini adalah bulan puasa pertama yang ada Corona bulan ampunan, ampun, UBS, ampun di PHK, ampun kayak gitu kan? Ampun itu bukan anak ampun itu bukan. Nah makanya kita yakin humor bagi Gus Dur ada cara membahagiakan orang lain. Iya. Ini ada pertanyaan Kang nih dari siapa ini? Damas 73. Pertanyaannya, orang Kang banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur ini pemikirannya terlalu liberal. Jadi menurut Akang nih, orang yang memang tahu betul menurut saya, karena saya juga tahu Kang waktu itu sering ajak sama Akang ke rumah Gus Dur gitu kan ya. Liberalnya Gus Dur ini seperti apa sih Kang? Yang pertama ya, sebenarnya Gus Dur dituduh apapun, itu tidak masalah bagi Gus Dur. Karena Gus Dur punya prinsip bahwa yang maha besar itu Allah. Maka bagi dia caci maki pujian itu dianggap biasa-biasa aja. Yang kedua bagi Gus Dur, agama ini adalah prinsip
energi untuk transformasi dan perdamaian, untuk perubahan. Maka Gus Dur akan selalu mencari jalan keluar agar agama ini betul menjadi senjata yang kuat bagi kita untuk melakukan perubahan dan perdamaian. Betul. Nah, yang ketiga mungkin bacaan Gus Dur terlalu banyak. Sedangkan orang yang nuduh macam-macam itu bacaannya terbatas. Jadi bagi Gus Dur nggak apa-apa, disalahpahami. Jadi kalau ada yang menyalahpahami Gus Dur itu pertama salah paham, yang kedua pahamnya salah. Kayak gitu. Makanya bagi Gus Dur tidak menjadi pengaruh apapun. Bagi Gus Dur hidup ini harus terus diperjuangkan. Sahabat Hoki, itulah menariknya Gus Dur. Ini kebetulan Kang Maman ini banyak juga baca buku tentang Gus Dur. Nah, untuk itu Kang, saya minta Akang memberikan ibroh bagaimana tentang kehidupan Gus Dur menurut Akang. Sambil ditutup Kang sekalian Kang ya. Ya, terima kasih Mang Oot dan sahabat Hoki Humor ala Kiai. Gus Dur adalah guru besar kehidupan bagi kita. Gus Dur mengajarkan bahwa sungguhnya humor itu menjadi sangat penting. Tetapi di balik humor Gus Dur selalu ada kritik tajam tentang kehidupannya. Dan Gus Dur berani mentertawakan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk lalu memperbaiki dirinya. Nah, termasuk ketika Gus Dur saya tanya, Pak, Bapak ketika disuruh mundur, kenapa harus marah, keluar dekret dan sebagainya? Kata Gus Dur, saya tidak marah. Tapi Bapak tidak mau keluar dari istana. Kata Gus Dur, saya punya alasannya. Apa itu? Saya marah kepada orang yang nyuruh saya mundur. Udah tahu saya itu boro-boro mundur, maju aja dituntut. Gus Dur masih bisa mentertawakan dirinya. Dan asik banget. Allah yarham, mudah-mudahan kita terus mewariskan pemikiran Gus Dur dan jejak langkah perjuangannya untuk kemanusiaan dan pluralisme. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.